Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egitiana Puspitaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan juga menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kemudian yang keempat
adalah sistem Among. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Among artinya memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Dalam sistem Among dikenal semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Semboyan ini sebagai landasan peran guru dalam pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo memiliki arti di depan memberi teladan. Ing madya mangunkarso memiliki arti di tengah membangun semangat. Yang ketiga, tuturi handayani yang memiliki arti di belakang memberikan dorongan. Kemudian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari topik ini? Yang pertama, pembelajaran masih terpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik merupakan objek pendidikan. Yang ketiga, guru belum memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik belum memiliki kemerdekaan dalam belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Yang pertama, peran guru adalah sebagai fasilitator, yaitu menuntun, bukan memaksakan kehendak diri. Yang kedua, peserta didik merupakan subjek dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pendidikan harus menerapkan sistem Among, agar peserta didik tidak kehilangan arah. Dan yang keempat, pendidikan harus berhamba kepada peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang memberikan arahan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, menjadi teladan atau contoh yang baik untuk peserta didik. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga dalam menerapkan pembelajaran itu tidak menyamaratakan semua peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kompetensi. Yang keenam, membantu menggali potensi kecerdasan budi pekerti peserta didik. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristiknya. Yang kedua, memberikan pendidikan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan di sekolah maupun di rumah dan menumbuhkan sikap santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21 dengan cara memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.